Pernah nggak? Habis makan malah dada terasa terbakar, tenggorokan perih, atau pahit di mulut seperti ada asam balik? Banyak orang menganggap itu masuk angin, padahal seringnya itu tanda asam lambung naik. GERD. Saya selalu bilang ke pasien, GERD itu seperti pintu rumah yang tidak tertutup rapat, angin, asam, bisa balik menerpa kapan saja. Tonton sampai habis karena saya kasih checklist harian plus rencana 7 hari untuk cegah kambuh. Sebelum lanjut, klik like, subscribe, biar nggak ketinggalan konten kesehatan praktis dan tulis di komentar. Kapan paling sering kambuh, pagi, siang, atau malam? Jangan lupa share ke grup WA keluarga. Bisa jadi penolong buat orang tersayang. Coba ingat-ingat setelah makan besar atau minum kopi kental, kamu merasa panas di dada, sendawa asam, lalu batuk kering saat berbaring. Mbak Rina, 32 tahun, datang ke klinik dengan keluhan seperti itu. Dok, tiap malam tenggorokan saya perih, kayak ada cairan naik, katanya. Selama ini ia pikir cuma telat makan atau kecapekan. Begitu saya tanya pola harian, ternyata sarapan sering dilewatkan. Siang balas dendam makan porsi besar, sore ngopi manis, dan malam langsung rebahan sambil nonton drama. Kombinasi yang pas untuk bikin asam mudah tumpah. Saya jelaskan sederhana. Di ujung kerongkongan ada katup bernama les. Fungsinya seperti karet pintu lemari es. Kalau karetnya longgar atau tekanannya tinggi, udara, asam gampang bocor. Makanan berlemak gorengan membuat lambung lambat kosong. Ibarat ember diisi penuh. Saat kita tiduran, gravitasi hilang dan cairan mudah meluber ke atas. Kafein, soda, alkohol, mint, coklat, dan porsi besar larut malam juga bisa melemahkan katup atau meningkatkan tekanan di perut sehingga asam makin mudah naik. Saya selalu bilang ke pasien, GERD bukan soal kuat-kuatan lambung, tapi soal kebiasaan. Kabar baiknya, kebiasaan bisa diubah. Dengan porsi kecil tapi lebih sering. Jeda 3-4 jam sebelum tidur. Posisi tidur miring kiri dan kepala ranjang ditinggikan 10-15 cm, serta memilih makanan yang lebih ramah lambung, keluhan biasanya jauh berkurang. Di video ini, saya akan pandu kamu langkah demi langkah. 12 kebiasaan anti asam yang mudah diikuti, plus checklist ditempel di kulkas supaya konsisten. Kita mulai dari hal-hal yang paling mudah, murah, dan langsung bisa dipraktikkan. Kalau kamu ingin bebas dari kambuhnya asam lambung, kuncinya sederhana. Perhatikan apa yang kamu makan, bagaimana kamu makan, dan apa yang kamu lakukan setelah makan. Saya selalu bilang ke pasien, GERD itu bukan soal perut yang lemah, tapi soal kebiasaan yang belum ramah untuk lambung. Jadi, mari kita atur ulang pelan-pelan. Langkah demi langkah, mulai dari piring di hadapanmu sampai posisi tidur di malam hari. Pertama soal pilihan makanan. Pilihlah karbohidrat yang tenang di lambung. Nasi putih boleh, asalkan porsi wajar. Kalau mau variasi, kamu bisa pakai kentang, ubi, atau singkong rebus. Ingat, bukan jenisnya saja, tapi juga porsinya. Karbo yang terlalu banyak membuat lambung penuh terlalu lama. Dan itu bisa mendorong asam naik. Untuk base protein, pilih yang rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, telur, tempe, atau tahu. Cara masaknya juga menentukan. Kukus, rebus, atau tumis dengan sedikit minyak akan terasa jauh lebih bersahabat dibandingkan digoreng garing. Sayur, pilih yang rendah gas dan mudah dicerna seperti bayam, wortel, buncis labu, atau brokoli muda dalam porsi wajar. Dan untuk buah, utamakan yang rendah asam. Pisang matang, pepaya, melon, atau pir. Buah ini biasanya terasa lebih nyaman di kerongkongan saat asammu sedang sensitif. Kedua, apa yang perlu dibatasi atau bahkan dihindari. Di daftar atas adalah gorengan dan makanan berlemak tinggi. Mulai dari ayam tepung yang renyah sampai santan yang terlalu kental. Lemak membuat pengosongan lambung melambat. Bayangkan ember yang diisi penuh. Kalau kamu miringkan sedikit saja, cairannya mudah tumpah. Lalu pedas berlebihan dan makanan sangat asam seperti jeruk, nanas, atau tomat dalam jumlah besar bisa memicu iritasi pada sebagian orang. Selain itu, kafein pekat, minuman bersoda, alkohol, coklat, dan mint cenderung melemahkan katup di ujung kerongkongan. Katup yang seharusnya menahan asam agar tetap di lambung. Bawang bombay atau bawang putih mentah, serta makanan yang sangat berbumbu, juga bisa jadi pemicu pada sebagian orang.
Kuncinya bukan parno pada semua makanan tetapi mengenali mana yang sering membuat keluhanmu muncul, lalu mengelolanya dengan bijak. Ketiga, cara dan waktu makan. Ini sering jadi penentu. Banyak orang melewatkan sarapan, lalu siang hari balas dendam dengan porsi besar. Begitu sore, ditambah kopi manis malamnya langsung rebahan. Kombinasi ini sempurna untuk membuat reflux. Cobalah makan dengan porsi lebih kecil tetapi lebih sering, 4-5 kali sehari. Kunyah pelan, beri kesempatan lambung bekerja. Ini bukan lomba cepat habis. Berikan jarak 3-4 jam antara makan terakhir dan waktu tidur. Ini penting. Ketika kamu berbaring, gravitasi tidak lagi membantu menahan isi lambung tetap di bawah. Karena itu, makan besar larut malam hampir selalu memperberat keluhan. Setelah makan, hindari langsung rebahan, menunduk lama, atau mengangkat beban berat selama sekitar 1 jam. Biarkan lambung merapikan isinya lebih dulu. Keempat, posisi dan kebiasaan harian. Posisi tidur sangat berpengaruh. Tidurlah miring ke kiri. Mengapa kiri? Secara anatomi, posisi ini membantu asam tetap di tempatnya karena letak sambungan lambung dan kerongkongan. Selain itu, tinggikan sisi kepala ranjang sekitar 10-15 cm. Bantal tebal saja seringkali tidak cukup, karena bantal hanya mengangkat kepala dan leher, bukan seluruh batang tubuh. Mengganjal kaki ranjang sisi kepala dengan balok kayu, atau pengganjal khusus membantu menciptakan kemiringan yang stabil, sehingga gravitasi berpihak pada kita. Setelah itu, perhatikan juga pakaian. Celana atau ikat pinggang yang terlalu ketat setelah makan menambah tekanan dalam perut dan memudahkan asam naik. Pilih yang lebih longgar, setidaknya selama 1-2 jam setelah makan. Kelima, gerak badan dan berat badan. Otot adalah sahabatmu. Jalan santai 20-30 menit setiap hari, terutama setelah makan utama, dapat membantu pengosongan lambung dan mengurangi rasa penuh. Tak perlu langsung lari jauh, yang penting konsisten. Soal berat badan, fokuslah pada lingkar perut. Lemak di area perut menambah tekanan di rongga perut sehingga asam lebih mudah naik. Penurunan 2-4 cm dalam 6-8 minggu sudah termasuk kemajuan yang berarti. Jangan minder kalau angka timbangan bergerak pelan. Selama lingkar perut menurun, kamu di jalur yang benar. Keenam, catatan pemicu pribadi. Setiap orang punya biang yang sedikit berbeda. Diri yang tidak cocok dengan kopi sama sekali. Ada yang masih toleran 1 cangkir kecil setelah makan. Ada yang aman dengan tomat, ada yang langsung terasa perih. Karena itu, buatlah catatan makan dan gejala selama 2 minggu. Tulis apa yang dimakan, jam berapa, ukuran kira-kira porsinya, dan bagaimana keluhan muncul, skala 0-10. Dalam waktu singkat pola akan terlihat. Begitu pola ketemu, kamu bisa menyesuaikan dengan lebih akurat. Tidak perlu menghindari semua hal secara berlebihan. Ketujuh, obat dan kondisi khusus. Beberapa obat bisa mengiritasi lambung atau memicu reflux. Misalnya kelompok pereda nyeri tertentu seperti ibuprofen atau diklofenak, beberapa antibiotik, steroid, obat tulang dari golongan bisfosfonat, dan aspirin dalam dosis tertentu. Bukan berarti kamu harus berhenti minum obat. Jangan pernah menghentikan obat tanpa berdiskusi dengan dokter. Yang kita lakukan adalah menyesuaikan jadwal minum, menambahkan pelindung lambung bila perlu, atau mencari alternatif yang lebih aman sesuai kondisimu. Pada kehamilan, perubahan hormon dan tekanan dari rahim yang membesar dapat memperberat reflux, sehingga strategi makan porsi kecil, posisi tidur yang tepat, dan pengaturan waktu makan menjadi sangat penting. Kondisi seperti hernia hiatus atau asma juga dapat memperparah keluhan, dan untuk itu evaluasi serta rencana khusus dari tenaga kesehatan akan membantu. Kedelapan, kenali tanda bahaya. Bila kamu mengalami nyeri dada berat yang tidak biasa, muntah darah atau buang air besar berwarna hitam seperti aspal, sulit atau nyeri menelan, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, atau keluhan tidak membaik dalam 2-4 minggu. Meskipun kamu sudah mengatur pola makan dan posisi tidur dengan disiplin, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Ada sebagian kecil orang yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut, misalnya endoskopi, untuk memastikan tidak ada masalah lain yang lebih serius di kerongkongan atau lambung. Kesembilan, hidrasi dan kebiasaan kecil lain. Minum air putih yang cukup sepanjang hari, bukan sekaligus dalam jumlah besar.
Meneguk perlahan membuat lambung lebih nyaman. Hindari kebiasaan merokok. Nikotin melemaskan katup di ujung kerongkongan sehingga asam lebih mudah naik. Mengurangi rokok, bahkan berhenti total, seringkali membuat perbedaan besar pada gejala. Dan manfaatnya melampaui urusan lambung saja. Ke-10, ingat bahwa tujuan kita bukan kesempurnaan, melainkan kestabilan. Tidak apa-apa kalau sesekali kamu ingin makanan favorit. Kuncinya adalah mengelola porsinya, memilih waktu yang tepat, dan menyeimbangkan dengan hari-hari yang lebih ringan. Kalau hari ini kamu menghadiri acara keluarga dengan banyak hidangan berat, cobalah makan lebih awal, batasi porsi, dan rencanakan berjalan santai setelahnya. Malamnya, pastikan posisi tidur sudah benar. Besoknya, kembali ke pola harian yang lebih bersahabat untuk lambung. Semua langkah ini mungkin terdengar banyak, tetapi sebenarnya mereka saling terhubung dan saling membantu. Ketika kamu mengecilkan porsi, otomatis malam hari jadi lebih ringan. Ketika kamu berjalan setelah makan, pengosongan lambung terbantu. Ketika kamu tidur miring kiri dengan kepala ranjang sedikit ditinggikan, gravitasi ikut menjaga. Dan ketika kamu mencatat pemicu pribadi, kamu berhenti menebak-nebak dan mulai mengambil keputusan berdasarkan pola yang nyata. Dalam beberapa minggu, kebanyakan pasien saya melaporkan keluhan jauh berkurang, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tenggorokan yang terasa lebih nyaman. Pada akhirnya, mencegah asam lambung kambuh adalah investasi kebiasaan, bukan sesuatu yang harus mahal atau rumit. Mulai dari apa yang ada di rumah, piring yang lebih kecil, cara masak yang lebih bersih, gelas air yang selalu terisi, sepatu untuk berjalan sore, dan 2 balok kecil untuk mengganjal kaki ranjang. Itu saja sudah sangat membantu. Di bagian berikutnya, kita akan bahas kenapa semua kebiasaan ini bekerja dengan analogi sederhana, agar kamu bisa mengingatnya setiap kali akan makan atau hendak tidur. Ingat, perubahan kecil yang konsisten lebih kuat daripada perubahan besar yang hanya bertahan beberapa hari. Kamu tidak sendiri, dan kebiasaan baik ini bisa kamu mulai sekarang juga. Saya selalu bilang ke pasien, asam lambung itu ibarat cairan pembersih yang kuat. Sangat berguna di tempatnya, lambung, tetapi bisa melukai bila bocor ke kerongkongan. Kuncinya ada pada katup di ujung kerongkongan yang disebut les, lower esophageal sphincter. Bayangkan les sebagai tutup botol. Selama tutup rapat dan tekanan di dalam botol wajar, cairan aman. Begitu tutup melemah atau tekanan mendesak dari bawah, cairan akan merembes ke atas. Itulah yang kamu rasakan sebagai panas di dada, pahit, atau perih. Mengapa porsi kecil tetapi lebih sering membantu? Saat kamu makan porsi besar, lambung mengembang seperti balon. Dinding lambung yang teregang mengirim sinyal refleks yang bisa memicu relaksasi sesaat pada les Y. Ini reaksi normal. Tapi kalau sering dan disertai tekanan tinggi, asam lebih mudah lolos. Porsi kecil mengurangi peregangan sehingga sinyal buka tutup katup tidak berlebihan. Selain itu, porsi kecil bikin pengosongan lambung lebih cepat dan stabil, sehingga balon tidak terus-terusan tegang. Kenapa lemak dan gorengan memperparah? Lemak memperlambat pengosongan lambung. Bila isi lambung lama turun, volume dan tekanan bertahan lebih tinggi, mendorong tutup botol dari bawah. Lemak juga cenderung memicu rasa penuh dan begah. Ketika kamu tergoda merebahkan diri, gravitasi hilang, asam makin mudah naik. Itulah sebabnya mengganti gorengan dengan kukus, rebus, atau tumis ringan terasa beda di lambung. Lebih cepat kosong, lebih ringan tekanannya. Bagaimana dengan minuman bersoda dan kopi pekat? Soda menambah gas di lambung. Gas memperlebar balon dan menambah tekanan ke arah les. Sendawa memang mengeluarkan gas, tetapi momen sendawa sering disertai membukanya katup, memberi peluang asam ikut naik. Kafein pekat pada sebagian orang dapat menurunkan tonus les, membuat tutup lebih longgar. Itu sebabnya kita sarankan kopi lebih ringan setelah makan dan lihat toleransi masing-masing. Mengapa pedas, asam kuat, coklat, dan mint sering jadi biang? Makanan sangat pedas atau asam dapat mengiritasi lapisan kerongkongan yang sudah sensitif, sehingga sensasi terbakar terasa lebih kuat. Coklat dan mint memiliki komponen yang dapat melemaskan otot polos, termasuk LS, sehingga tutup botol cenderung lebih mudah terbuka. Di sebagian orang efek ini kecil,
di sebagian lain cukup terasa. Karena itu pentingnya mengenali pola pribadi lewat catatan makanan. Kenapa jeda 3-4 jam sebelum tidur itu wajib? Saat berbaring, gravitasi tidak lagi menahan isi lambung tetap di bawah. Bayangkan kamu meletakkan ember berisi di lantai lalu memiringkannya. Semakin penuh ember, semakin gampang tumpah. Memberi jeda beberapa jam, membuat isi lambung berkurang dulu sebelum kamu tidur. Hasilnya, tekanan ke les menurun dan kemungkinan bocor ikut turun. Mengapa tidur miring kiri dan meninggikan kepala ranjang membantu? Secara anatomi, sambungan antara lambung dan kerongkongan berada di sisi kiri atas lambung. Saat kamu miring ke kiri, mulut ember berada lebih tinggi dibanding permukaan cairan, sehingga asam lebih sulit menyentuh ujung kerongkongan. Meninggikan sisi kepala ranjang 10-15 cm membuat sudut gravitasi menahan cairan tetap di lambung sepanjang malam. Bantal tebal saja sering tidak cukup karena hanya menekuk leher, bukan mengangkat batang tubuh, sehingga asam tetap mudah mencapai kerongkongan. Kenapa jangan langsung rebahan menunduk angkat berat setelah makan? Setelah makan lambung sedang penuh dan dindingnya teregang. Posisi menunduk atau mengangkat menambah tekanan dalam perut, seperti menekan botol dari luar. Tekanan ini mengarahkan isi lambung ke atas, memaksa les menghadapi dorongan lebih kuat. Dengan memberi jeda duduk atau berdiri tegak selama plus 60 menit, kamu membiarkan tekanan mereda sebelum melakukan aktivitas yang menekan. Apa peran gerak ringan setelah makan? Gerak ringan, misalnya jalan santai 20-30 menit, membantu pengosongan lambung, mengurangi rasa penuh, dan memperbaiki koordinasi gerak usus. Lambung yang lebih cepat kosong berarti lebih sedikit volume yang menekan les. Gerak juga memperbaiki suasana hati dan menurunkan stres, yang berkontribusi pada ketegangan otot dan persepsi nyeri. Jadi satu kebiasaan memberi efek ganda. Mekanik, kurangi volume. Dan saraf, kurangi sensitisasi. Kenapa menurunkan lingkar perut efektif? Lemak visceral. Lemak di dalam perut bekerja seperti sabuk yang dikencangkan dari dalam. Tekanan kronis ini menaikkan tekanan intraabdomen, sehingga setiap kali kamu batuk, tertawa, atau membungkuk, dorongan ke les lebih besar. Menurunkan 2 mypas pentimu lingkar perut dalam 8 minggu, sering membuat keluhan signifikan berkurang. Selain mengurangi tekanan, lemak visceral juga terkait peradangan sistemik, yang dapat meningkatkan kepekaan jaringan terhadap iritasi. Jadi si penurunan lingkar perut menurunkan tekanan dan peradangan sekaligus. Mengapa rokok memperburuk refleks? Nikotin melemaskan otot polos, termasuk les, sehingga tutup botol lebih mudah menganga. Batuk karena rokok juga menaikkan tekanan dalam perut sesaat. Makin sering memaksa asam naik. Berhenti merokok berarti mengembalikan tonus les lebih baik dan mengurangi episode dorongan tekanan tiba-tiba. 2 keuntungan langsung untuk GERD. Apa hubungan stres, tidur, dan asam lambung? Stres meningkatkan hormon stres dan mempengaruhi saraf otonom yang mengatur tonus les, gerak lambung, dan sensitivitas nyeri di kerongkongan. Orang yang cemas sering lebih peka terhadap sensasi terbakar kecil, terasa seperti api besar. Tidur cukup menurunkan hiperpekaan ini dan menyeimbangkan sistem saraf, sehingga gejala berkurang walaupun pola makan sama. Karena itu, napas 478, zikir meditasi, journaling, atau jalan sore tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga menstabilkan sistem pencernaan. Kenapa kunyah pelan dan air putih perlahan terasa menolong? Mengunyah baik-baik memicu produksi saliva. Saliva bersifat basa ringan dan membantu menetralisir asam yang mungkin naik sedikit ke kerongkongan. Meneguk air putih perlahan membantu membilas asam yang tersisa tanpa menambah volume berlebihan di lambung. Minum terlalu banyak sekaligus justru meregangkan lambung dan meningkatkan dorongan ke atas. Jadi kualitas kunyah dan cara minum sama pentingnya dengan apa yang diminum. Mengapa catatan pemicu pribadi sangat penting? Setiap orang punya ambang les dan sensitivitas jaringan yang berbeda. Ada yang aman dengan 1 cangkir kopi ringan, ada yang tidak. Ada yang tak masalah dengan tomat di sup, ada yang langsung perih. Dengan food diary 2 minggu, kamu memetakan sebab akibat secara objektif. Makanan, porsi, waktu, posisi, lalu skor gejala. Begitu polanya terlihat,
kamu bisa membatasi yang benar-benar perlu dan mengembalikan yang sebenarnya aman, tidak over-restriksi, tidak nekat. Apa hubungan obat-obatan tertentu dengan reflux? Beberapa obat, misalnya NSAID, steroid, bisfosfonat, sebagian antibiotik, aspirin dosis tertentu, bisa mengiritasi dinding lambung atau mempengaruhi tonus les. Iritasi membuat jaringan lebih sensitif terhadap asam, sementara penurunan tonus les membuat tutup lebih mudah terbuka. Karena itu, kalau kamu rutin minum obat-obatan ini, jangan hentikan sendiri. Diskusikan waktu minum, proteksi lambung, atau alternatif bersama tenaga kesehatan. Mengapa pakaian longgar setelah makan disarankan? Ikat pinggang atau celana ketat menaikkan tekanan intraabdomen, seperti menekan botol dari luar. Setelah makan saat lambung sudah tegang, tambahan tekanan dari luar adalah pemicu sempurna untuk mendorong asam ke atas. Dilonggarkan pakaian 1-2 jam setelah makan utama, agar tekanan keseluruhan menurun. Singkatnya, semua kebiasaan ini menarget 3 hal sekaligus. Mengurangi tekanan di lambung dan perut, porsi kecil, hindari ketat, turunkan lingkar perut, kurangi gas soda, menguatkan tutup botol, hindari pemicu yang melemaskan les seperti nikotin, alkohol, mint coklat pada sebagian orang. Kelola stres, tidur cukup, memanfaatkan gravitasi dan waktu. Jeda 3-4 jam sebelum tidur. Miring kiri, tinggikan kepala ranjang. Hindari rebahan menunduk segera setelah makan. Gerak ringan agar lambung lebih cepat kosong. Ketika kamu memahami mekanismenya, setiap keputusan harian jadi lebih mudah. Memilih porsi kecil karena tahu soal balon, menolak soda karena ingat gas menambah tekanan, memilih miring kiri karena paham letak mulut ember, dan konsisten jalan sore karena tahu efeknya pada pengosongan lambung dan stres. Inilah alasan kebiasaan sederhana bisa mengalahkan obat sementara, karena kamu memperbaiki akar mekanik dan kebiasaan yang membuat asam naik. Di slide berikutnya kita rangkum semuanya dalam checklist harian dan rencana 7 hari, agar kamu punya panduan praktis yang tinggal diikuti. Checklist anti asam lambung, tempel di kulkas, centang tiap hari. Porsi kecil 4 ml kas hari, jangan balas dendam sekali makan. Jeda 3-4 jam sebelum tidur. Stop makan besar larut malam. Air putih 68 gelas, teguk perlahan, jangan sekaligus. Hindari pemicu pribadimu. Tulis 1-3 item. Misal, gorengan, soda, kopi pekat, pedas berlebih. Jalan santai 10-30 menit setelah makan utama. Tidur miring kiri plus tinggikan kepala ranjang 10-15 cm. Ganjal kaki ranjang sisi kepala. Pakaian longgar 1-2 jam setelah makan. Kurangi tekanan perut. Catat skor gejala 0-10 setiap malam plus ukur lingkar perut mingguan. Kurangi stop rokok. Setiap batang mengendurkan katup les rencana 7 hari. Mulai pelan konsisten. H1. Pilih 3 kebiasaan dari checklist plus pasang pengganjal ranjang. H2. Terapkan piring kendali. Trio 2 sayur, 1-4 protein tanpa lemak, 1-4 karbo tenang. And ganti gorengan, kukus, panggang, tumis ringan. Jadi pastikan tidak makan besar. 3-4 jam sebelum tidur. Jika lapar, camilan kecil ramah lambung. Cibiu, tambah jalan 20 menit setelah makan utama. Lakukan microwalk 3-5 menit tiap 60-90 menit kerja. Kelima, audit minuman. Stop soda, teh kental, minuman energi. Uji kopi ringan setelah makan bila toleran. Ganti dengan air infused water non-asam. H6. Ritual relaksasi 8 menit. Napas 4-8 plus jikir, meditasi, jurnal. And gadget off 30 menit sebelum tidur. Visual, review catatan. Tandai pemicu, bandingkan skor gejala H1 versus H7. Tetapkan target minggu depan, Miss. Kurangi rokok 20%, tambah sayur 1 porsi hari. Kalau bagian ini membantu, klik like, subscribe, dan tulis di komentar. Pemicu utamaku adalah, dan langkah kecilku minggu ini. Share ke grup WA keluarga, biar makin banyak yang terbantu. Epilog, singkat, to the point. GERD itu urusan kebiasaan, bukan nasib. Kunci kurangi tekanan, kuatkan tutup, LS, dan manfaatkan gravitasi plus waktu. Jalankan checklist harian plus rencana 7 hari. Evaluasi tiap pekan, skor gejala and lingkar perut. Bila muncul tanda bahaya, nyeri dada berat, muntah darah, berak hitam, sulit nyeri menelan, berat turun tanpa sebab,
Keluhan 2-4 minggu tak membaik. Periksa segera. Cegah itu murah, mengobati mahal. Mulai hari ini, porsi kecil, posisi benar, pikiran tenang.